tiba bulan yang dinanti, bulan suci penyegar hati. Ramadan tiba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Barai sadaya, alhamdulillah di sore hari ini kita akan menyampaikan beberapa hikmah dari bulan Ramadan. Terkait bulan Ramadan, kita juga teringat ucapan Ibnu Athaillah, seorang ulama besar di zamannya, yaitu beliau berkata, alima wujuba dha'fi minka faqallil adadaha wa alima ihtiyajaka min fadlih fa amdadaha. Kata beliau bahwasanya Allah mengetahui kelemahan kita sebagai manusia, maka Allah meringankan amalan. Dan kita ketahui bulan Ramadan itu hanya 1 bulan di antara 12 bulan. Demikian juga amalan-amalan yang lain seperti amalan sholat yang awalnya dipardukan 50 waktu, sekarang hanya 5 waktu. Akan tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memahami kebutuhan kita sebagai hamba, maka Allah lipat gandakan pahala, hitungan pahala berlipat-lipat. Di antara yang paling dahsyatnya untuk bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam sebuah hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bi, bahwasanya saum itu untukku, kata Allah, dan aku yang akan membalas pahala dari saum tersebut. Artinya hanya hak prerogatif Allah sajalah untuk pembalasan saum, tidak ada terbatasannya. Ibadah saum juga di bulan Ramadan yang kita mengambil 1 bulan dari 12 bulan juga mengajarkan kepada kita untuk meningkatkan berbagai dimensi kecerdasan. Yang pertama adalah kecerdasan spiritual. Bagaimana kita diajarkan melakukan amalan dengan ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu ibadah puasa hanya kita yang tahu dan hanya Allah saja yang tahu. Kemudian dimensi kecerdasan yang lain adalah dimensi kecerdasan emosional. Bagaimana saum mengajarkan kita untuk tetap sabar, menahan diri, menahan lapar, dahaga dari subuh sampai azan maghrib. Kemudian juga bagaimana kita berusaha menahan hawa nafsu kita, dan itulah bentuk kecerdasan emosi yang dibangun melalui ibadah saum. Di samping itu, kecerdasan yang dibentuk oleh ibadah saum adalah kecerdasan emosional dan juga kecerdasan sosial, di mana dalam kecerdasan sosial kita membangun empati, simpati kepada saudara kita, sesama kaum muslimin, sesama kaum manusia, tidak dibatasi oleh agama, suku, ras, dan lain-lain, tapi kita dibangun atas dasar rasa empati. Misal di era saat ini, bagaimana kita merasakan pedihnya, perihnya penderitaan rakyat yang sedang kena musibah, yang dalam kondisi peperangan, dan seterusnya. Kecerdasan sosial ini akan menggugah rasa kepedulian kita kepada sesama. Adapun dalam bentuk keuntungan atau benefit dari sektor individu bagi diri kita sendiri adalah bagaimana kita bisa membangun kecerdasan intelektual kita, bagaimana membangun kesehatan jasadiah kita, ruhiyah kita dengan ibadah saum. Kita tahu ada seorang pakar kesehatan dari Jepang. Beliau menemukan metode autofagi, di mana autofagi ini adalah metode yang justru orang Islam melaksanakannya, itu dengan saum Ramadan, yang menahan diri dari memasukkan makanan minuman dalam waktu tertentu. Dan ibadah ini akan memperkuat jasad kita, menyehatkan jasad kita, dan itulah bentuk kemanfaatan dari sisi individu. Yang terakhir, bagaimana saum ini mengajarkan kita tentang kedisiplinan. Bagaimana kita menjaga disiplin waktu, menjaga disiplin perintah, disiplin larangan. Kita tidak boleh melaksanakan hal itu yang siogianya di bulan-bulan lain kita boleh melaksanakannya. Dan berbagai larangan di dalam saum mengajarkan kita untuk menahan diri, seperti larangan berdusta, larangan menggibah, juga mengajarkan kedisiplinan dalam berbagai bidang, termasuk dalam konteks kewilayahan. Kita mungkin bisa menganalogikan kedisiplinan ini dalam berbagai bentuk, termasuk kita disiplin terhadap
kepedulian terhadap lingkungan kita, menjaga kebersihan. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, "At-tuhuru syatrul iman," bahwasanya kebersihan itu adalah setengah dari keimanan. Bayangkan bagaimana agama kita, agama Islam mengajarkan kedisiplinan dalam bentuk ritual-ritual yang kita laksanakan, salah satunya dengan saum. Demikianlah Baraya RW 12 yang bisa disampaikan dalam kultum singkat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semua untuk terus melaksanakan ibadah saum ini sampai garis akhir dengan penuh kesehatan, penuh keikhlasan dan penuh keridhaan, sehingga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita semuanya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tapi melatih jiwa mencari makna sejati Ramadan. Janganlah kau cepat berlalu.